Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang merupakan hak utama bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh setiap hambanya. Dan kita akan lanjutkan pada bab yang ke-6, yaitu tentang tafsir tauhid wa syahadat an la ilaha illallah. Penulis, semoga Allah merahmatinya, membawakan bab yang ke-6 tentang bab tafsir, penjelasan tentang tauhid dan juga makna syahadat la ilaha illallah. Dan sebagaimana halnya beliau ketika menafsirkan tauhid dan juga makna la ilaha illallah, beliau akan bawakan ayat-ayat Al-Quran untuk menafsirkan hal tersebut. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menafsirkan dari ijtihad, dari kantong pribadi beliau. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya inilah manhaj, metode ahli sunnah wal jamaah di dalam mereka beragama. Mereka melandaskan setiap ucapan, perbuatan dan keyakinan mereka kepada Al-Quran dan hadis. Tidak ada di dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah sesuatu yang landasannya hanya kepada pendapat seorang ulama, nggak akan ada. Tapi mereka selalu melandaskannya kepada Al-Quran dan hadis. Adapun pendapat para ulama hanya untuk menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka hanya menerangkan dan menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun mereka membuat hukum sendiri secara independen yang tidak dilandaskan pada Al-Quran dan hadis, maka ini tidak akan ada kita dapati dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun pada kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, iya kita dapati ada. Seperti misalnya orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah yang dikenal dengan Asy-Syiah Itsna Asyariyah. Kelompok Syiah yang mengklaim mencintai Ahlul Bait Nabi, yang mereka terkenal dengan 12 imam. 12 imam ini menurut keyakinan mereka yang mengatur alam semesta ini. Dan ini tentunya menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah, Alif Lam Mim As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Dialah Allah yang mengatur tadbir, yang mengatur apa yang ada dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, dan apa yang di antara keduanya. Semua alam semesta ini Allah yang mengaturnya. Maka inilah yang membedakan di antara manhaj, metode beragama ahli sunnah wal jamaah dengan selain ahli sunnah. Di dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah yang diwariskan dari Rasulullah dan para sahabatnya, lalu generasi setelahnya dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada imam madhab yang 4, inilah aqidah mereka.
yaitu mereka melandaskan setiap ucapan, perbuatan dan keyakinan hanya kepada Al-Quran dan hadis. Berkata Imam Malik, Imam Madhab Maliki, nama aslinya Malik ibni Anas ibni Malik Al-Asbahi Al-Yamani. Beliau mengatakan kullun yu'khadhu biqawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang yang berbicara, setinggi apapun kedudukannya, sehebat apapun pengikutnya, menyanjungnya dan menghormatinya, maka setiap orang ucapannya bisa diterima dan juga bisa ditolak. Diterima kalau seandainya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan kalau tidak sesuai maka ditolak. Kecuali sahib hadzal qabr, kata Imam Malik, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah berbicara, tidaklah berbicara dari inisiatif beliau sendiri. Rasulullah ketika berbicara tentang agama ini, mengajarkan kepada para sahabat tentang apa yang disyariatkan oleh Allah, tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya sendiri. Yang beliau ucapkan semata-mata adalah wahyu. Allah sebutkan ini di dalam surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Allah, demi bintang ketika menghilang, tidaklah sahabat kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam keliru apalagi tersesat. Apa yang ia ucapkan semata-mata adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Maka sehebat apapun seorang, ucapannya harus ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini penulis, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan bab tafsir tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang penafsiran makna tauhid dan juga makna syahadat la ilaha illallah. Lalu beliau bawakan ayat-ayat yang menafsirkannya. Wa qaulillahi ta'ala, yang pertama dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menafsirkan makna tauhid. Kata Allah, qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Kata Allah di dalam surat Al-Isra, katakan kepada mereka wahai Muhammad, coba seru, panggil segala objek-objek yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka itu bisa menghilangkan musibah yang menimpaku atau menimpa seseorang? Apakah objek-objek yang kalian ibadahi itu bisa menyembuhkan seseorang yang sedang sakit? Gak akan ada yang sanggup melakukannya. Misalnya ada seorang yang sedang sakit, lalu mereka bawa ke patung mereka, apakah bisa menyembuhkan? Tidak bisa menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam penyembuhan ini Allah jadikan ada sebab-sebabnya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam penyembuhan ini Allah jadikan ada sebab-sebabnya. Ada sebab yang syar'i, ada sebab yang kauni. Sebab kesembuhan itu Allah jadikan ada dua. Yang pertama yang syar'i, yaitu dari membaca ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan ruqyah. Ini akan menyembuhkan. Yang kedua, dengan dalilnya yang pertama tadi, firman Allah dalam surat Al-Isra,
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Qur'an ini diantaranya untuk menjadi obat. Yang kedua adalah obat yang sifatnya kauni, yang sifatnya sebab akibat. Seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nahl tentang lebah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dan keluar dari perut lebah ini madu berbagai macam warna yang di dalamnya mengandung hal-hal yang akan menyembuhkan manusia. Perhatikan dalam dua ayat ini di dalam Al-Quran, Allah menganjurkan kita untuk berobat dengan Al-Quran, sebagaimana juga Allah menganjurkan kita untuk berobat dengan hal-hal yang Allah jadikan di alam semesta ini, seperti madu, juga hal-hal yang lain yang juga termasuk di dalamnya apa yang menjadi karya dari kedokteran modern, dari kalangan obat-obat, baik itu yang herbal ataupun obat yang medis. Ini semuanya masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Tirmidzi, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifaan, alimahu man alima wa jahilahu man jahila." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Hanya saja yang belajar akan mengetahui apa obatnya, yang tidak belajar tidak akan mengetahuinya. Maka obat-obatan modern, obat-obatan medis ataupun herbal ini diantara bab obat yang diketahui oleh orang-orang yang mempelajarinya, baik dengan riset atau dengan uji coba. Ini masuk dalam bab tersebut. Kalau kita tidak mengetahui obat untuk suatu penyakit, maka tidak menghalangi untuk orang lain mengetahuinya. Karena kata Allah, ada yang tahu, ada yang tidak. Ketika sebagian orang tidak tahu, maka tidak menghalangi orang lain untuk tahu, selama mereka menjalani sebab-sebab untuk bisa tahu, seperti riset, uji coba, dan seterusnya. Baik, kata beliau, Allah berfirman, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, coba seru yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah mereka itu semuanya tidak akan sanggup untuk menghilangkan keburukan jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menimpakan keburukan tersebut kepada seseorang. Jika Allah sudah menimpakan keburukan, tidak akan ada yang sanggup untuk menghilangkannya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang kita pernah bawakan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah kalau seandainya seluruh manusia mereka berkumpul bersatu untuk menimpakan keburukan kepadamu yang tidak pernah Allah takdirkan akan menimpamu, maka mereka tidak akan sanggup untuk menimpakannya kepadamu. Begitu juga wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan kalaupun mereka bersatu untuk memberikan kebaikan kepadamu, tapi Allah tidak pernah takdirkan hal itu akan menjadi kebaikan untukmu, maka ketahuilah mereka tidak akan sanggup untuk memberikan kebaikan tersebut kepadamu. Kemudian kata Allah, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Jadi gini, ayat ini diturunkan kepada orang-orang atau tentang orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyembah, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, juga orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab, ada yang menyembah Uzair seperti Yahud, ada yang menyembah Isa bin Maryam seperti Nasara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, objek-objek yang kalian ibadahi ini selain Allah,
Mereka masing-masing adalah hamba-hamba Allah yang berusaha mencari cara agar bisa menjadi hamba-hamba yang dekat di sisi Allah. Jadi gini, mereka ini dijadikan objek untuk diibadahi oleh manusia, baik itu kafir Quraisy atau ahlul kitab, Nabi Isa, jin, malaikat, jin-jin yang saleh, diibadahi selain Allah. Padahal kata Allah, kok bisa-bisanya kalian beribadah kepada makhluk yang mana makhluk ini juga mereka selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka beribadah kepada makhluk, padahal makhluk yang diibadahi ini mereka selalu berusaha mencari jalan agar mereka menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Isa misalnya, dia berusaha untuk menjadi hamba terbaik. Begitu juga malaikat. Kata Allah tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekalipun, nggak pernah. Dan mereka akan melakukan setiap yang Allah perintahkan karena ingin menjadi hamba paling dekat di sisi Allah. Jadi orang-orang yang beribadah kepada hamba-hamba yang saleh dari kalangan malaikat, jin ataupun manusia yang saleh, mereka ini salah alamat. Mereka beribadah kepada makhluk yang justru makhluk yang diibadahi ini berusaha mencari cara untuk menjadi hamba yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini sisi pendalilan penulis di antara tafsir tauhid adalah larangan untuk mengambil wasilah perantara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bolehnya seorang di dalam beribadah kepada Allah menjadikan makhluk sebagai perantara. Jadi di sini juga mengajarkan kepada kita ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah untuk mereka menjadi hamba yang dekat di sisi Allah, mereka mengambil ada namanya perantara. Jadi ada syubhat di kepala orang-orang ini. Apa itu syubhatnya? Seperti orang-orang jahiliyah, mereka mengatakan seorang raja yang kalau kita punya hajat, kita rakyat jelata ingin menyampaikan hajat kita kepada raja, itu tuh susah. Siapa kita nggak dikenal, jadi nggak akan dilirik hajat kita. Maka kita butuh dengan ring satu sang raja ini atau keluarga raja ini, dengan ponakannya atau dengan anaknya kalau kita kenal, atau minimal dengan bodyguardnya mungkin, atau pas pampresnya atau menterinya. Begitu mereka mengatakan kalau kita langsung kepada raja nggak kenal kita, jadi dia juga nggak tahu kita, jadi susah untuk mengabulkan permintaan kita. Tapi kalau kita lewat orang dekat raja, bisa dilobi nanti. Apalagi kalau yang lobby itu anaknya misalnya, langsung bisa dikabulkan. Nah ini syubhat, kerancuan berpikir di kepala orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka mengkiaskan Allah dengan raja, na'udzubillah. Padahal Allah sendiri berfirman di dalam beberapa ayat, seperti dalam surat Az-Zukhruf, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah yang langsung mengatakan mintalah kepadaku, aku yang langsung kabulkan. Dan Allah juga sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'at. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hambaku bertanya kepadamu di mana aku, katakan aku ini dekat. Apa bukti kedekatan Allah? Padahal Allah berada di atas langit. Allah kabarkan pada 6 tempat di dalam Al-Quran ia beristiwa di atas arsy, di atas langit ke-7. Tapi dia mengatakan kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, aku dekat. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan
doa seorang yang memanjatkan doanya ini di dalam kamarnya, di rumahnya, di kampungnya, di negerinya, di bumi ini, sementara Allah di atas arsy, ia mendengarkan rintihan doa hajat hamba ini, sementara tetangganya tidak mendengarkan doanya. Sementara orang yang mungkin ada di sampingnya ketika ia berdoa dengan suara lirih, orang di sampingnya belum tentu mendengarnya, padahal secara fisik dekat. Tapi Allah yang berada di atas arsy yang mengabulkan doanya. Mana yang lebih dekat? Maka dialah yang paling dekat. Ini makna kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang bahwasanya Allah ada di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah kemungkaran. Ini adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ada di mana-mana, na'udzubillah. Ada di toilet, padahal kita dilarang untuk membaca Al-Quran atau berzikir di dalam kamar mandi, dalam toilet, karena tidak pantas. Kalau kita menyebutkan namanya saja tidak pantas, lalu bagaimana orang-orang yang meyakini Allah ada di mana-mana? Begitulah ketika satu pemahaman tidak dibangun di atas Al-Quran dan hadis, kita akan dapati banyak kontradiksi. Padahal Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah, niscaya mereka akan dapatkan banyak kontradiksi. Tapi karena datangnya dari Allah, maka tidak akan ada kontradiksi di dalam. Begitu juga akidah, ketika dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak akan ada kontradiksi di dalamnya. Tapi ketika Al-Quran ini ketika akidah seseorang dilandaskan bukan pada Al-Quran dan Sunnah, kita akan dapatkan banyak kontradiksi. Jadi ada mereka yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, na'udzubillah. Dan mereka mengatakan yang mengatakan Tuhan itu di langit adalah Fir'aun. Pernah dengar akidah seperti ini? Katanya Tuhannya Sunggokong. Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan bahwasanya yang meragukan dan tidak meyakini Allah di atas langit itu adalah Fir'aun. Jadi orang yang mengatakan Allah di atas langit itu akidahnya Fir'aun, dia salah baca ayatnya. Kita baca sekarang ayat. Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Di dalam surat Ghafir ayat ke-36 kata Allah. Dan juga 37. Surat Ghafir ayat 36 dan juga 37. Allah berfirman menceritakan ucapan Fir'aun kepada insinyurnya Haman. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Berkata Fir'aun, wahai Haman, bangunkan aku tower yang tinggi agar aku bisa mencari jalan melihat ke langit, ke atas langit. Ingin meng-cross check, ini benar nggak Tuhannya Musa yang ia ceritakan? Jangan sampai dia ini dusta. Nah, kata mereka, ayat ini bahwasanya yang meyakini Allah di langit itu adalah Fir'aun. Kita bacakan ayatnya ulang dan kita melihat dan menimbang ucapan ini. Berkata Fir'aun, wahai Haman, ibnili sarhan, bangunkan untukku tower, gedung tinggi, agar aku bisa melihat, menengok ke langit. Benar nggak sih? Kata Nabi Musa Tuhannya ada di atas. Tapi kayaknya Nabi Musa ini berdusta. Berarti siapa yang meyakini Allah itu di atas? Nabi Musa alaihi salam, dan Fir'aun tidak percaya. Maka dia ingin meng-cross check, meminta kepada Haman, dan ini bentuk mengolok-olok Nabi Musa. Wahai Haman, bangunkan bagiku gedung yang tinggi agar aku bisa melihat ke langit, ingin memastikan benar nggak ucapan Nabi Musa ini Tuhan yang mengutusnya ada di langit. Jadi
Fir'aun itu mendengarkan dari Nabi Musa bahwasanya Allah berada di atas arsy. Tapi Fir'aun gak percaya. Makanya ia ingin mengolok-olok Nabi Musa untuk mengecek ke atas. Justru orang yang tidak meyakini Allah berada di atas arsy, di atas langit adalah Fir'aun dan pengikutnya. Itulah akidah Fir'aun. Dia tidak percaya Allah di atas arsy. Jadi aneh, ada sebagian dai yang dia mengatakan orang yang meyakini Allah di atas arsy itu adalah akidahnya Fir'aun. Lah ini, Fir'aun sendiri gak percaya. Justru Fir'aun ingin membantah Nabi Musa. Karena yang memberitahukan kepada Fir'aun bahwasanya Allah di atas arsy adalah Nabi Musa. Ini pentingnya kita belajar dan melandaskan setiap ucapan kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, kita kembali. Sehingga di sini maksud dari makna tauhid adalah seorang ketika mengesahkan Allah di dalam peribadahan adalah dengan dia tidak menjadikan antara dia dengan Allah wasilah, yaitu perantara dari kalangan makhluk. Adapun perantara dan wasilah yang dibolehkan di dalam syariat itu ada 5. Jadi kita boleh bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang Allah izinkan. Tapi lihat, apakah bertentangan dengan tawassul yang dilarang, yaitu menjadikan antara kita dengan Allah ada makhluk, sebagaimana orang-orang jahiliyah. Kita lihat. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwasanya tawassul itu boleh. Yang pertama dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita ingin menyampaikan hajat kita, kita sebut-sebut dulu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tawassul yang Allah perintahkan di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang indah, maka kalau kalian berdoa kepada Allah, berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ini namanya tawassul. Kita berdoa, ya Rahman irhamni, wahai yang maha memiliki rahmat, rahmatilah aku, sayangilah aku. Ya Ghafur ighfirli, wahai yang mengampuni dosa, ampunilah dosa-dosaku. Begitu cara kita bertawassul yang pertama. Yang kedua, tawassul dengan sifat-sifat Allah. Misalnya kita mengatakan, ya man yarhamu ibadah irhamni, wahai yang merahmati hamba-hambanya. Ini perbuatan Allah merahmati, dengannya kita bertawassul agar Allah juga menyampaikan kepada kita perbuatannya tersebut. Seperti ketika Nabi Zakaria alaihissalam yang melihat Maryam hamil, maka ia pun, Zakaria itu udah tua tapi mandul. Istrinya yang mandul, istrinya bernama Aisyah bintu Faqud, ini mandul. Sementara Nabi Isa pada saat itu dalam kondisi hamil di perut Maryam alaihissalam. Maka ketika Zakaria melihat Maryam ini, maka dia pun berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ketika ia melihat Allah sangat mudah untuk memberikan anak kepada siapapun, maka Nabi Zakaria pun mengatakan, ya Allah, Engkau sangat mudah memberikan anak kepada siapapun, dan aku sudah tua, kepalaku sudah menyala, beruban, maka anugerahkan juga kepadaku seorang keturunan yang saleh. Perhatikan, dengan melihat perbuatan Allah, bertawassul dengan perbuatan Allah, sifat Allah, ia pun berdoa kepada Allah. Ini tawassul yang kedua yang dibolehkan. Tawassul yang ketiga adalah tawassul dengan menyebutkan keimanan atau amal saleh yang kita lakukan. Dengan menyebutkan keimanan atau amal saleh yang kita lakukan. Seperti pada firman Allah di dalam surat Al-Imran,
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Kemudian setelah itu Rabbana faghfir lana. Perhatikan, permintaan ampunan ini diakhirkan setelah menyebutkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami mendengarkan ada nabimu yang menyuruh kami untuk beriman, maka kami pun beriman. Maka ampunilah kami dengan keimanan kami ini. Maka bertawasul dengan keimanan atau amal saleh. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bertawasul dengan menyebutkan kondisi yang kita sangat butuh. Bertawasul menyebutkan kondisi kita yang tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Seperti doa Nabi Yunus alaihissalam ketika ia ditelan ikan paus, nggak ada lagi yang bisa menolongnya. Maka ia pun berdoa, fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dia menyebutkan, ya Allah, aku ini zalim, aku ini berdosa, nggak ada yang bisa menolongku. Seperti itu. Begitu juga doa Nabi Musa di dalam surat Al-Qasas ketika ia berlari dari Mesir dikejar oleh Firaun setelah membunuh seseorang. Ia pun masuk ke negeri Madian. Di negeri Madian ia dapati ada sebuah sumur yang penduduknya mengambil air dari sumur tersebut, dan ada 2 orang wanita yang tidak ikut karena malu untuk bercampur baur dengan para laki-laki. Setelah para laki-laki ini selesai mengambil air dari sumur tersebut, Nabi Musa pun membantu keduanya untuk mengambilkan air. Setelah itu Nabi Musa berteduh di sebuah pohon sembari berdoa, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kondisiku saat ini apa saja yang engkau ingin berikan kepadaku, aku sangat butuh. Nggak ada keluarga, nggak ada rumah, nggak ada apapun, nggak ada. Maka apa saja yang engkau turunkan dalam kondisiku yang sangat memprihatinkan seperti ini, Allah, aku sangat butuh. Begitu juga doa Nabi Ayyub dan juga nabi-nabi yang lain, panjang kalau kita sebutkan satu persatu. Ini yang keempat bentuk tawassul yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan menyebutkan kondisi kita tatkala berdoa. Yang kelima adalah bertawassul dengan doa orang yang masih hidup memenuhi 3 syarat, hayyun hadirun qadir. Dia masih hidup, dia hadir, dan dia bisa melakukannya. Perhatikan ini yang ketiga ini. Yang kelima, bertawassul dengan doa orang yang masih hidup. Jadi kita bertawassulnya bukan dengan zat, bukan dengan fisik manusia, tapi kita bertawassulnya dengan doa orang yang mau mendoakan kita. Kita bertawassul dengan doa orang yang mau mendoakan kita. Maksudnya gini, ada seorang kiai misalnya atau ustadz, Masya Allah kita anggap orang baik, lalu kita datang, Ustadz, aneh lagi ada proyek Ustadz, minta tolong doakan. Nah seperti ini boleh. Ustadz, anak saya lagi mau ujian nih, atau Ustadz, anak saya mau hafal Quran, tolong doain Ustadz. Ini boleh seperti ini. Dalilnya di dalam Sahih Bukhari. Di zaman Khilafah Umar bin Khattab terjadi paceklik, hujan gak turun-turun. Lalu Umar mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi binabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya Allah, dahulu waktu Rasulmu masih hidup, kami ketika meminta hujan, kami bertawassul dengan doa Nabimu. Karena ketika masih hidup, Rasulullah bisa berdoa. Tapi di zaman Khilafah Umar, Rasulullah sudah wafat. Dan sekarang Rasulmu sudah wafat ya Allah.
fa innana nastasqi bi'ammi nabiyyik, maka kami akan bertawassul kepadamu dengan doa paman nabimu, yaitu Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Lalu kata Umar, qum ya Abbas fad'u, wahai Abbas, ayo berdiri berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bertawassul dengan manusia itu dengan doanya, bukan dengan zatnya. Sehingga harus memenuhi 3 hal. Dia hadir, dia masih hidup, karena orang yang sudah meninggal gak mungkin bisa berdoa. Kemudian dia hadir dan dia mampu untuk berdoa. Harus memenuhi 3 hal ini. Kalau misalnya dia masih hidup tapi dia juga gak tahu kalau kita ingin meminta dia doakan kita, lah gimana dia mau doakan? Ini nggak masuk. Maka harus memenuhi 3 syarat tadi. Dia masih hidup, dia hadir, dan dia bisa mendoakan. Ini 5 jenis tawassul. Adapun bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, apakah dia bisa berdoa? Ya bisa. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara kekeliruan orang-orang musyrikin. Dahulu mereka mendatangi objek-objek yang mereka, seperti yang kita sudah sebutkan, kesyirikan pertama terjadi di zamannya Nabi Nuh. Mereka beribadah kepada 5 orang saleh yang sudah meninggal. Tujuan mereka adalah agar 5 orang saleh ini mendekatkan mereka kepada Allah. Bukan tujuan akhir mereka beribadah kepada orang-orang saleh ini, bukan. Hanya ingin menjadikan perantara. Sayangnya mereka melakukan itu tidak dilandaskan kepada wahyu, tapi dilandaskan kepada perasaan dan mengikuti warisan keyakinan nenek moyang mereka. Disinilah yang membedakan. Maka itu tadi bentuk tawassul yang dibolehkan, sehingga seorang tidak boleh mengatakan, oh nggak boleh itu bertawassul. Lah gimana? Allah yang mengatakan di dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Kita disuruh cari wasilah. Tapi kita sudah sebutkan wasilah tadi atau tawassul ada 5 yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kita sudah sebutkan semuanya. Kemudian ayat yang kedua yang dijadikan dalil oleh penulis, dikit lagi insyaallah. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Di antara yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya yang musyrik dan juga kaumnya yang musyrik, kata Ibrahim, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan juga yang kalian ibadahi selain Allah. Aku hanya akan menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna tauhid la ilaha illallah. Ada 2 komponen yang harus dipenuhi di dalam kita merealisasikan tauhid, yaitu an-nafi, kita harus meniadakan segala yang diibadahi. Kemudian yang kedua, kita hanya menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang tidak menafikan, tidak meniadakan ibadah selain Allah, artinya dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Inilah hakikat kesyirikan. Ibadah kepada Allah itu yang dikatakan tauhid benar-benar kalau dia hanya menyerahkannya hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Inilah makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ini lebih hebat lagi. Kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia. Jadi ayat ini di surat At-Taubah, kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasara
Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ada seorang sahabat bernama Adi bin Hatim. Dulu dia ahlul kitab. Dia bertanya, wahai Rasulullah, dulu semasa kami masih ahlul kitab, belum muslim, perasaan kami tidak pernah menyembah sujud kepada pendeta-pendeta kami. Kenapa Allah sebutkan kami jadikan mereka Tuhan? Kata Rasulullah SAW, alaisu idza ahallul haram ahlaltumu, bukankah dahulu kalau pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Begitu juga ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga mengharamkan. Fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadahan kepada mereka. Sehingga makna tauhid, seorang benar-benar mengesahkan Allah di dalam peribadahan, ini bukan cuma pada sholat, bukan cuma pada puasa, doa, tapi juga pada perkara menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Seperti ini tauhid. Artinya benar-benar kita hidup di dunia ini hanya mengikuti apa yang Allah bimbingkan dan apa yang Allah turunkan. Selain dari itu, dia tidak mengikutinya. Dan inilah benar-benar penyerahan diri seperti yang Allah bimbingkan kita di akhir surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kata Allah, katakanlah bahwasanya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah. Apa artinya? Apa yang Allah syariatkan itu yang aku lakukan, apa yang Allah larang itu yang aku tinggalkan. Ini luar biasa, benar-benar tauhid, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berpakaian, ia mencari pakaian yang mendatangkan ridha Allah. Ketika ia melakukan suatu kegiatan usaha, bisnis, jual beli, dia hanya akan melakukannya yang akan mendatangkan ridha Allah. Hidup seperti itu. Toh kita hidup sebentar juga, nggak lama-lama. 70 tahun bonus katanya. 70 tahun bonus. Kita mau seperti apa? Inilah hidup. Seorang datang kepada Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini ulama tabi'in. Datang seorang anak muda mengeluh, wahai imam, aku tuh sakit terus, kayaknya gak sembuh-sembuh deh penyakitku. Apa kata Yunus bin Ubaid? Wahai fulan, ente hidup saat ini di negeri yang tidak akan selalu menyetujui apa yang kau inginkan. Artinya tidak selalu seperti yang kau inginkan. Maka persiapkanlah bekalmu untuk suatu negeri engkau hanya akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Artinya apa? Selama engkau hidup di dunia, mustahil engkau akan mendapatkan selalu seperti yang kau inginkan. Maka jangan sia-siakan umurmu, jangan sia-siakan hidupmu untuk sibuk memperbaiki sesuatu yang tidak mungkin sesuai keinginan kita. Jadi sebagian orang dia sadar sebenarnya usianya itu akan menuju kepada garis finish, tapi sakit sedikit saja, ayo berangkat Singapura. Terus dia berusaha untuk gimana biar nggak sakit. Kita ingin menambal sesuatu yang akan terus bocor. Badan kita akan terus bocor. Jantung kita tuh nggak pernah istirahat. Bahkan kita tidur ada namanya metabolisme basal, terus bekerja. Pankreas kita, ginjal kita nggak pernah istirahat. Ketika nggak pernah istirahat, tidak ada pembaharuan yang terjadi sebagaimana sel otot dan selainnya. Sel otot ketika luka bisa mengalami pembaharuan karena bisa istirahat. Tapi kalau jantung dan organ-organ kardiovaskular lainnya nggak ada dan akan berhenti pada saatnya. Kita ingin perbaiki itu semua, kita ingin mengobati, kita ingin tambal terus, pasti akan bocor. Mau nggak mau. Maka ini realita yang banyak manusia yang ingin berlari dan menutup mata, menutup telinga darinya. Tapi mau gimana?
Seorang yang cerdas ketika dia mengetahui realita yang pasti dia lewati, dia akan berusaha mencari cara terbaik di dalam melewati dan melaluinya. Ketika kita mengetahui kita tinggal di suatu negeri yang tidak sesuai yang kita inginkan, kata Yunus bin Ubaid, maka carilah bekal terbaik. Untuk suatu negeri engkau akan mendapatkan sesuai yang engkau inginkan. Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Ketika Allah sebutkan tentang surga, di tempat itulah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Semua yang kalian inginkan ada. Kata Allah, ma tashtahihil anfus. Apa saja yang diinginkan oleh jiwa Allah akan datangkan. Istri, gak usah khawatir. Minimal 72 kata Rasulullah, bidadari. Makanan, kutufu hadaniyah, kata Allah dalam surat Al-Haqqah, buahnya rendah. Gak perlu menunggu musim panas untuk buah musim panas, atau musim dingin untuk, gak ada. Semua ada terus. Dan yang lebih hebatnya lagi, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka usianya akan terus muda terus. Gak ada yang tua lagi. Makanya datang seorang nenek-nenek kepada Rasulullah, lalu bertanya, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani min ahlil jannah. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya menjadi penghuni surga. Kata Rasulullah, laisa fil jannati ajuz. Wahai nenek, di surga itu gak ada nenek-nenek. Menangis nenek-nenek ini pulang. Menangis. Di surga gak ada nenek-nenek. Pulang deh, menangis. Kemudian ketika Rasulullah melihat hal tersebut, beliau mengirim seseorang, kabarkan bahwasanya siapapun yang masuk surga, usia apapun, dia akan dikembalikan menjadi muda. Allah berfirman dalam surat An-Najm, Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insha'an. Kami akan mengembalikan mereka semua dalam keadaan ciptaan yang baru, kondisi masih muda. Maka kita harus sadar seperti ini. Ini mayoritas manusia berlari dari realita ini. Sedikit saja ada kebocoran di badannya, langsung berusaha diobati, ditutupi agar dia bisa berlari dari realita tersebut. Bahkan kulit yang sudah keriput, datang ke salon atau klinik estetik, gimana caranya untuk tidak keriput. Mereka ingin berlari. Padahal seorang yang cerdas menghadapi masalah itu bukan berlari dari masalah, tapi mencari solusinya. Allahul musta'an. Baik, satu ayat lagi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Dan ini keliru. Padahal orang-orang beriman itu kecintaan mereka, loyalitas mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis terakhir Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari segala yang diibadahi selain Allah, maka terjaga harta dan darahnya dan hisabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Iya. Yang pertama, apakah berdoa dan bertawasul Rabbul Arsil Adim itu termasuk jatuh pada syirik atau masuk kelompok yang lima tadi? Iya, disebutkan oleh Nabi SAW du'aul karb, doa seorang yang sedang ditimpa musibah apapun, seberat apapun, kalau dia membaca doa itu Allah akan hilangkan. La ilaha illallah wal aliyul azim, al-azimul halim, la ilaha illallah wa rabbul arshil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Jadi ini doa yang justru masyru', masuk kepada doa memanggil Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Dan ini, jadi gini, kita berdoa itu kan ada adabnya. Disebutkan Ibnu Qayyim, adab terbaik ketika seorang berdoa, pertama dia memulai dengan pujian kepada Allah.
Lalu dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia menyebutkan kondisi dan keadaannya. Dan dia memantapkan hatinya akan keyakinan bahwasanya Allah pasti mengabulkan doanya. Kemudian yang berikutnya, sebisa mungkin seorang berdoa dengan doa yang dahulu diriwayatkan dari Nabi. Karena ketika Nabi yang berdoa, pasti itulah yang terbaik. Kecuali kalau hajatnya beda. Ustaz, ana doanya beda dengan Nabi, Ustaz. Nabi nggak berdoa pun istrinya banyak, Ustaz. Jadi ana doanya beda. Nah, itu lain ceritanya tuh kalau kayak gitu. Intinya ini doa terbaik. Kalaupun seorang berdoa dengan doa yang lain, atau mungkin Ustaz, Nabi doanya bahasa Arab, anak agak ngerti bahasa Arab, ya udah berdoa pakai bahasa Indonesia sesuai hajat kita masing-masing. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Nah, ini bentuk-bentuk tawassul. Yang tidak dibolehkan itu adalah bertawassul dengan menjadikan orang perantaraan kita. Jadi yang tidak dipahami sebagian orang, mereka menyangka ketika para sahabat datang kepada Nabi, meminta Nabi untuk mendoakan kepada Allah, mereka menyangka sahabat bertawasul dengan zat Nabi. Padahal mereka bertawasul dengan doa Nabi. Makanya ketika Nabi meninggal, gak ada tuh yang datang ke kuburan Nabi lalu berdoa kepada Nabi, gak ada. Bahkan tadi kita sebutkan di Sahih Bukhari riwayat dari Umar bin Khattab, kan pernah di Sahih Bukhari itu dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seorang, wahai Rasulullah, ini paceklik, hujan gak turun-turun, tolong doakan kepada Allah. Maka ketika khutbah Jumat, Rasulullah pun berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Dan kata para ulama, ketika khutbah Jumat tidak boleh seorang khatib berdoa dengan mengangkat tangan kecuali kalau sedang minta hujan. Kalau sedang istisqa minta hujan boleh, disyariatkan sebagaimana hadis ini. Ternyata setelah Rasulullah berdoa pada Jumat tersebut, sampai Jumat berikutnya lagi nggak berhenti hujannya. Datang lagi orang tadi, wahai Rasulullah, kalau sebelumnya kita minta untuk engkau berdoa kepada Allah menurunkan hujan, sekarang jembatan putus, hewan-hewan ternak hanyut. Berdoa kepada Allah agar menahan hujan ini. Hujan itu kan rahmat. Dan Rasulullah tidak mungkin meminta kepada Allah, ya Allah tahan rahmatmu, itu gak mungkin. Maka kata Rasulullah, Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma alal jibali wal akami. Wahai Allah, tolong pindahkan hujan ini ke sekitar kami yang lain. Pindahkan ke gunung, pindahkan ke lembah, jangan kepada kami. Nah ini adab. Maka perhatikan di sini, mereka dahulu ketika datang musim paceklik meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah. Ketika Nabi sudah meninggal, Nabi udah gak bisa berdoa. Makanya mereka tidak meminta ke kuburan Nabi, tapi mereka meminta kepada sahabat yang masih hidup, di antaranya Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Yaitu Al-Abbas. Ini gak diragukan nasabnya, gak perlu tes DNA untuk tahu dia Habib atau ini. Dan boleh ya, maksudnya kita bertawassul, ingat, dengan doa. Karena kalau bertawassul dengan zat, sama kita, kata Rasulullah, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu dari tanah. Gak ada tuh orang Pak yang mengalir di dalam tubuhnya dia darahnya biru. Kagak ada darah biru, darah cumi-cumi kali. Gak ada. Semua darahnya sama, dagingnya sama. Jadi nggak ada privilege yang menjadikan kita itu lebih dekat kepada Allah dari selain itu, nggak ada. Alhamdulillah Pak, Allah nggak pernah jadikan fisik itu sebagai standar. Kalau nggak, aduh, kita duduk di samping orang Arab, orang Eropa, aduh kagak dilihat, udah badannya lebih pendek, ya dibilang celengan semar lagi. La ilaha illallah. Jadi alhamdulillah bukan pada fisik, bukan juga pada nasab. Kata seorang penyair, laqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi wa wada'al kufru syarif Aba Lahab. Islam ini sudah mengangkat derajat yang tinggi Salman al-Farisi, padahal dia dari Persia, non Arab. Sementara Abu Lahab, Habib Abu Lahab ini, karena keluarga Nabi, tapi karena dia kufur, Islam benar-benar, kekufuran benar-benar menjatuhkannya sampai ke dalam neraka.
Jadi alhamdulillah bukan karena nasab, bukan karena fisik. Kita bersyukur, tapi karena ketaatan seseorang dari kejujuran dalam hatinya dan juga amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Allahu a'lam. Ya, silakan. Nah, hadisnya diriwayatkan Ummu Salamah. Jadi ketika ini diriwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah, ketika Rasulullah selesai sholat subuh, ia masuk ke dalam rumahnya. Ummu Salamah sedang berzikir. Rasulullah keluar menunaikan hajatnya, kemudian agak lama ia kembali. Lalu melihat Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, engkau masih melakukan seperti kondisi yang aku meninggalkan engkau tadi? Kata Ummu Salamah, iya betul ya Rasul, aku masih berzikir. Kata Rasulullah, aku akan ajarkan kepadamu satu zikir kalau engkau mengucapkannya sama dengan zikir yang engkau baca dari awal sampai sekarang. Apa itu? Ucapkan subhanallahi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nah, ini adalah zikir yang merupakan pujian bagi Allah. Dibaca ketika subuh dan juga ketika sore. Kalau seorang misalnya menggunakan sebagian dari lafaz yang baik untuk doanya tanpa meyakini keutamaan khusus, sah. Misalnya doa bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Ini doa keluar rumah. Tapi ketika dia dapati sesuatu di jalan, ada mobil ugal-ugalan misalnya dan dia hampir keserempet, dia lagi la haula wala quwata illa billah. Lalu bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata. Padahal dia udah keluar rumah tuh. Sah-sah saja. Jadi ada doa yang dibatasi oleh waktu dan tempat. Ini dibaca sesuai dengan waktu dan tempatnya, tapi terkadang ada kondisi-kondisi keadaan kita sama dengan doa tersebut, maka ini boleh diucapkan. Seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini disunahkan dibaca ketika tawaf antara rukun yamani dan hajar aswad. Tapi ketika kita dapati kondisi-kondisi lagi ada proyek, wah kita baca ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh-boleh saja seperti itu. Baik, silakan Pak, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada peristiwa dua tokoh tentang pemuka agama yang berbeda. Satu sisi seorang tokoh atau pemuka agama Islam salaman dengan mencium tangan dan mengetuk kening pada tokoh yang beragama selain Islam. Hal ini bagaimana terkait dengan tadi penghambaan dalam hal ibadah semata hanya kepada Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pertama harus diketahui ada kebiasaan-kebiasaan manusia seperti jabat tangan. Itu bukan ibadah. Jabat tangan itu bukan ibadah. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang pertama kali datang dengan berjabat tangan ini adalah Asy'ariyun, orang-orang Yaman dari kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi mereka pertama kali datang, dulu kaum muslimin hanya mengetahui salam saja. Tapi ketika mereka pertama kali datang, saling jabat tangan. Dan itu dibenarkan oleh Islam. Jadi itu hukum asalnya sah-sah saja. Sehingga kalau kita jabat tangan deal misalnya, proyek 10M misalnya, deal, jabat tangan boleh. Dan itu bukan bagian dari ibadah. Kemudian memeluk juga bukan bagian dari ibadah. Kecuali kepada istri, itu lain ceritanya. Iya, jadi bukan ibadah secara spesifik. Hanya saja ada namanya loyalitas. Loyalitas inilah yang menjadi ibadah. Allah sebutkan di akhir surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan pernah dapati seorang itu beriman di waktu bersamaan dia juga berloyalitas dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Hanya saja di dalam hal-hal seperti ini kita lihat apakah orang yang melakukan ini karena benar-benar berloyalitas atau karena basa-basi. Karena basa-basi.
Terkadang seorang karena jabatannya, terkadang seorang karena posisinya. Ini membuatnya basa-basi. Iya, itu bisa saja. Dan ketika itu bukan dibangun di atas niat benar-benar berloyalitas, maka dia bermaksiat kepada Allah dari sisi tersebut, walaupun tidak sampai mengantarkan kepada kekufuran. Sebaliknya, seorang yang tidak mencium, tidak memeluk, tidak berjabat tangan dengan orang kafir, tapi hatinya berloyalitas dengan orang kafir, maka dia kafir. Sama dengan orang yang minum khamar. Apakah dia kafir? Tidak. Kalau dia muslim minum khamar, ahli sunnah wal jamaah meyakini tidak kafir. Wala nukaffir bil ma'asi mu'minan illa ma'istihlalihi lima jana. Ahli sunnah berkeyakinan mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi ada seorang, dia gak minum khamar, muslim, tapi mengatakan khamar itu halal dan dia yakini itu, maka dia kafir. Dipahami ini dua hal tadi? Walaupun dia tidak lakukan, tapi dia meyakini khamar itu halal atau zina, dia nggak mau berzina misalnya. Dia takut AIDS, dia takut hal-hal yang lain, dia takut sama istrinya misalnya. Dia nggak mau berzina. Tapi ternyata dia yakini zina itu halal. Na'udzubillah. Maka ini kafir. Tapi ada seorang yang karena kehidupannya dan seterusnya membuatnya terjatuh ke dalam perzinahan dan dia menyesal, maka dia tidak kafir. Dia pelaku dosa besar. Seperti itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dilihat apakah dia basa-basi atau dia melakukan ini dan itu karena tendensi-tendensi lain, maka ini lain ceritanya kalau itu muncul dari dalam hati. Dan kita tidak pernah dituntut untuk membelah dada orang lain untuk melihat apa yang ada di dalam hatinya. Demikian ini bisa kita sampaikan. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.